semuanya, semangat pagi jiwa muda, semangat. Kembali lagi bersama kami di Podcast Ines episode 2. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah nih kita bisa bertemu lagi di podcast kedua kali ini karena sebelumnya terbatasi oleh PPKM jadi harus stay at home dulu. Tapi buat teman-teman yang mau keluar-keluar tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, karena seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, kenalin aku Ike Sululatus Kuniadiningrum yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan di Podcast Ines episode 2 dengan tema biaya anggaran, HPP, dan juga break even point. Nah, di sini saya akan melakukan Q&A dan juga obrolan seputar bisnis bersama narasumber pilihan kita. Jadi biar gak lama-lama, mari kita langsung sambut saja narasumber kita pada kali ini, yaitu Bapak Hadi Paramo SE MBA PhD sebagai dosen jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak juga sehat. Nah, begini Bapak, di podcast kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul melalui question box di Instagram KSKM. Baik Bapak, biar gak lama-lama saya akan membacakan pertanyaan pertama mengenai biaya anggaran yang mungkin beberapa dari teman-teman masih penasaran Bapak tentang biaya anggaran. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Kak Nisrina Aisyah dengan pertanyaan, kalau mulai bisnis itu wajib menganggarkan biaya ya? Atau kalau sudah jalan aja baru dibuat biaya anggaran? Wah, ini mungkin banyak banget Pak teman-teman yang masih penasaran. Apalagi kalau mulai bisnis, anggaran biaya dianggarkan sejak awal atau sudah bisnis kita sudah berjalan. Oke, baik. Jadi mungkin perlu diluruskan dulu istilahnya ya. Jadi kalau kita menyusun anggaran biaya itu konotasinya adalah lebih pada proposal. Jadi kalau saya mengkaitkannya dengan misalnya nih yang sedang berlangsung KPMI atau PKM kewirausahaan misalnya, maka di dalam dokumen proposal itu diperlukan anggaran biaya. Namun dalam praktek bisnis yang real, yang dibutuhkan bukan anggaran biaya, tetapi kalau saya mengistilahkan ada dua, yaitu modal kerja dan investasi. Jadi rupiah untuk modal kerja itu adalah rupiah yang memungkinkan bisnis itu berjalan. Jadi misalnya saja bisnis merchandise-nya FEB misalkan ya. Maka supaya bisnis itu berjalan itu apa saja yang dibutuhkan. Jadi mulai dari bahan kaosnya, mungkin bahan sablonnya, packagingnya, sampai barang itu bisa di-deliver ke customer. Jadi durasi waktu antara produksi sampai kepada marketing, bahkan sebelum produksi ya, persediaan sampai marketing itu menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan modal kerja. Mungkin itu yang dimaksud oleh penanya tadi sebagai biaya gitu. Nah, itu komponen yang pertama. Jadi bisnis harus bisa ngitung berapa modal kerjanya gitu. Nah, komponen yang kedua adalah investasinya. Investasi itu bolehlah kalau diterjemahkan belanja untuk barang modal. Ya, belanja untuk barang modal. Jadi kalau dalam istilah akuntansi itu belanja untuk aset tetap. Aset berjangka panjang. Nah, aset jangka panjang ini apa gitu? Jadi kalau misalkan lagi saya bicara merchandise t-shirt misalkan, mungkin mesin sablonnya itu. Kalau misalkan menggunakan teknologi modern ya, maka bisnis itu harus memikirkan investasi untuk belanja mesin sablonnya itu. Jadi dua hal ini yang dibutuhkan. Jadi kalau ditanyakan apakah harus disusun sebelum bisnis, kalau menurut saya iya. Apakah juga harus disusun pada saat berjalan? Saya kira iya juga. Jadi kalau bisnis itu mau dikembangkan lebih lanjut, berarti sudah berjalan nih. Maka anggaran biaya tadi, kalau istilah saya adalah modal kerja dan investasinya, itu perlu direview lagi. Gitu. Nah, itulah yang harus diusulkan kalau misalkan kalau kalian setting ini sebagai KBMI, kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia atau PKMK, itulah yang diusulkan kepada sponsor gitu ya, atau mitra untuk disuntikkan dalam bisnis itu gitu.
Tapi secara umum sebenarnya bisnis itu juga harus membuat bisnis plan yang itu nanti bisa disodorkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Dalam hal ini investor misalkan. Saya sering juga sharing bahwa KSKM misalkan itu bisa saja punya unit bisnis. Dan KSKM nggak perlu bersandar pada kemampuan internal KSKM. Tapi KSKM bisa menawarkan bisnisnya kepada pihak-pihak lain. Kalau menurut saya yang paling dekat adalah mungkin teman-teman kolega saya, dosen atau tendik tenaga kependidikan yang mau sharing bisnisnya KSKM. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisnis KSKM itu meyakinkan? Itu. Nah, dokumen yang digunakan untuk meyakinkan stakeholder tadi, investor tadi, itu bisnis plan. Jadi, jangan bilang, saya butuh suntikan dana 10 juta. Untuk apa? Nanti terserah saya yang 10 juta itu. Nggak mungkin. Kalau saya dikasih dokumen seperti itu, ya saya nggak percaya. Tapi kalau 10 juta itu karena ada rinciannya, ada detailnya, ada rencana pengembangan usahanya, nah itu bagus. Gitu. Nah, saya sepakat kalau ini jadi pertanyaan, maka kalau saya kembalikan lagi, ini sebenarnya kepada logika yang saya sampaikan ini kembali pada logika persamaan akuntansi. Jadi ini saya ingin bahwa mahasiswa FEB dalam running bisnis itu tidak seperti kebanyakan masyarakat yang mungkin kebanyakan masyarakat tidak tahu tentang akuntansi, tetapi mahasiswa FEB diajari atau berkuliah belajar tentang akuntansi, maka langsung praktekkan gitu. Nah, dalam persamaan akuntansi itu ada aset sama dengan hutang plus modal. Nah, itu tadi. Yang investasi tadi itu adalah aset tadi yang bisa didanai atau dipenuhi dengan cara berhutang atau memupuk modal atau ekuitas gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pebisnis ya, meskipun itu bukan hal yang pertama yang harus dipikirkan. Ya, jadi uangnya kan bisa agak belakangan dipikirkan. Modalnya dari mana? Itu agak belakangan, tetapi ada hal-hal yang penting lain. Saya kira mungkin ini berkaitan dengan konsep kewirausahaan ya. Jadi passion-nya ada apa enggak, kemudian pasarnya ada atau tidak. Kalau semua pertanyaan kritis lainnya itu dijawab, maka berikutnya adalah funding-nya dari mana gitu. Jadi kalau menurut saya kembali lagi biaya saya terjemahkan sebagai modal kerja dan investasi atau expenditure gitu ya, pengeluaran bisnis itu perlu dianggarkan. Baik untuk pengembangan usaha baru atau untuk pengembangan usaha yang sudah berjalan. Oh, jadi bisa saya simpulkan ya Bapak dari jawaban Bapak itu lebih baik mungkin biaya anggaran dianggarkan di awal dan sudah disusun terlebih dahulu. Begitu Bapak? Iya, jadi seorang pebisnis juga harus tahu, misalkan nih, kan beda tuh kebutuhan dana menghasilkan 10 t-shirt dengan menghasilkan 20 t-shirt. Itu kan berbeda. Nah, maka sekarang pebisnis ini mau men-scale up bisnisnya seperti apa? Mau dari 10 ke 20? Atau mau dari 10 ke 50 misalkan. Nah, itu masing-masing kan ada kebutuhan investasinya, ada kebutuhan modal kerjanya. Mungkin tadi yang ditanyakan istilahnya adalah ada kebutuhan biaya. Tapi kalau menurut saya tolong jangan menggunakan istilah biaya. Karena secara definisi biaya itu punya makna yang lain gitu ya. Bukan investasi, biaya bukan investasi. Ya, itu. Expenditure, kedua-duanya expenditure, pengeluaran, tetapi biaya tidak sama dengan investasi. Ya, gitu. Oh, baik Bapak, jadi ya, anggaran lebih ke investasi ya Pak? Investasi dan modal kerja. Jadi kebutuhan modal kerja. Modal kerja itu modal untuk bisa bekerja. Ya. Jadi misalkan sekarang 10 aktivitasnya, 10 t-shirt per hari, kepinginnya 20 t-shirt per hari, naik. Nah, ini untuk bisa naik ini ngapain aja? Oh, beli kain lebih banyak, duit. Oh, beli pewarna lebih banyak, duit. Oh, butuh listrik lebih banyak, duit. Ya. Nah, duit-duit untuk ngatrol dari 10 ke 20, itu modal kerja. Nah, ini kan harus diproyeksi. Bisnis harus memproyeksi itu, gitu. Kalau enggak, ya segitu aja bisnisnya, 10 terus, gitu loh. Laku barangnya, buat lagi. Kalau sudah produksi, berarti nggak bisa marketing. Mestinya kan barangnya continuous itu.
Ini manajemen ini, kalau ada yang dari manajemen, jurusan manajemen, ini manajemen produksi ini, manajemen operation gitu. Jangan sampai kemudian manajemen operasi dari bisnis merchandise itu macet hanya nggak bisa menerapkan ilmunya. Ilmunya udah penuh itu di S1 manajemen, khususnya ya kalau saya tahu manajemen operasi itu kalau istilah populernya dikupas tuntas lah. Sekarang mahasiswa mau menerapkan itu atau tidak? Atau dia ingin hanya uji coba, wis saya tak pakai cara saya sendiri. Menurut saya sayang itu kalau ada ilmunya seharusnya tinggal terapkan, malah ini enggak, ilmunya ditinggal pakai cara seperti orang nggak pernah belajar gitu. Itu jangan sampai begitu gitu. Sayang itu ya. Jadi dua itu. Jadi anggaran biaya sekali lagi direvisi istilahnya, bukan biaya tapi modal kerja dan investasi. Ya. Baik, untuk Kanisrina, semoga puas dengan jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua mengenai biaya anggaran dari @windy_sk. Bagaimana cara membandingkan nilai anggaran sebelum dan sesudah direalisasikan? Ya, namanya anggaran ya. Anggaran itu kan rencana. Jadi rencana itu berkaitan dengan perkiraan atau prediksi. Nah, dalam prakteknya setelah misalnya ya kita ngusulkan dana kebutuhan tadi ya modal kerja dan investasi itu 10 juta misalkan. Nah, setelah dananya ada tersedia, kemudian pekerjaan berikutnya kan spending, belanja modal kerja, belanja aset gitu ya. Nah, bisa saja pada saat implementasi ya, harga-harga sudah naik. Harga bahan naik, artinya lebih tinggi dari pada saat menyusun anggaran itu ya. Harga-harga sudah naik, kemudian atau malah sebaliknya ada diskon, misalkan harganya turun gitu. Sehingga kemudian realisasi anggaran itu bisa berbeda dengan yang direncanakan. Nggak apa-apa kalau menurut saya. Nah, yang penting adalah klarifikasinya, penjelasannya, gitu kan. Apakah jika misalnya pengeluaran menjadi lebih tinggi pada saat implementasi, itu terjadi karena faktor pasar atau tidak gitu. Ya, kalau faktor pasar itu misalnya harganya udah naik gitu, ya harus diberi catatan. Ini ada deviasi positif, ada penyimpangan lebih tinggi pada komponen belanja bahan karena ada kenaikan harga. Kan itu hal yang wajar. Siapa saja kalau melihat atau dihadapkan pada situasi itu, pasti dia akan melakukan analisis yang sama gitu. Oh iya, naiknya ini karena kenaikan harga di pasar gitu. Gitu. Nah, sebaliknya juga mungkin ada keuntungan yang deviasi yang negatif ya. Maksud saya negatif itu yang dianggarkan lebih tinggi daripada realisasinya. Mungkin saja. Oh ternyata kita bisa mendapatkan program nih, diskon dari supplier misalkan. Sehingga itu adalah efisiensi. Tidak masalah kalau menurut saya. Jadi jangan jadi ukuran kinerja. Anggaran harus habis. Enggak juga. Kalau dalam bisnis loh ya. Ya, tapi apa yang direncanakan itu implementasikan. Jadi saya condong menyarankan untuk memperhatikan itemnya, bukan rupiahnya. Di anggaran ada belanja bahan, maka implementasinya ya beli bahan, jangan beli yang lain, gitu. Yeah. Ada anggaran untuk beli alat produksi misalkan, faktor produksi, ya belanjakan, gitu. Jangan malah eman-eman duitnya kalau dibuat belanja itu. Nah itu nanti anggaran sudah nggak berfungsi lagi kalau seperti itu. Jadi poinnya adalah anggaran harus dieksekusi. Anggaran itu sudah poin penting dalam manajemen. Kalau manajemen bisnis maksud saya ya. Jadi kalau saya berbicara misalnya saya ekivalensikan dengan proposal tugas akhir gitu ya. Proposal tugas akhir itu ada yang mengkategorikan porsinya adalah 70 sampai 80% dari seluruh pekerjaan tugas akhir. Gitu. Maka jangan dibuang. Kalau sudah punya proposal ya jangan dibuang, tinggal di follow up. Apa yang direncanakan di sini itu implementasi aja. Gitu. Bisnis juga begitu. Kalau sudah ada business plan-nya, ya
ya udah jangan dibuang ini. Implementasinya adalah nengok lagi ke business plan. Apa janji-janjinya? Apa rencana-rencananya? Ya eksekusi aja. Gitu. Jadi dokumen itu kemudian ya dokumen business plan, dokumen proposal itu bukan dokumen persyaratan administrasi jadinya. Tapi dokumen untuk acuan implementasi bisnis. Itulah tadi anggaran diimplementasikan. Ada deviasi positif, ya lebih besar dari yang dianggarkan atau realisasinya adalah lebih kecil dari yang dianggarkan, deviasi negatif. No problem. Bukan berarti kalau sering hemat implementasinya baik, nggak berarti gitu. Atau kok ini membengkak, bukan berarti jelek gitu. Jadi kalau menurut saya nggak ada hubungannya dengan kinerja bisnis. Itu, Ika. Oh, jadi kita menggunanya menyusun BP itu untuk dieksekusikan ya Pak. Jadi penentu acuan untuk anggaran yang akan dikeluarkan gitu ya Pak. Iya, jadi di business plan itu kan ada rencana mau mengembangkan bisnis, mau memperluas bisnis, buka cabang baru, dan dokumen itu ditulis tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri pebisnisnya, tapi juga untuk kepentingan stakeholder tadi, investor dan sebagainya gitu. Jadi misalnya ini mau ekspansi, terus duitnya kita nggak punya, mau pinjam, mau hutang ya, pakai komponen pinjaman, bisnis belum berani misalkan. Ini mau cari mitra ini, cari mitra. Nah mitra itu artinya investor. Kalau investor itu nanti jadi ownernya bisnis ini. Nah bagaimana calon owner ini diyakinkan tadi kalau istilah saya ya, diyakinkan. Ya itu pakai dokumen yang namanya business plan. Mungkin juga nggak cukup business plan, tapi kalian presentasi di depan calon investor itu. Karena dokumen kan nggak bisa luwes ya, nggak bisa berbicara. Mungkin ada aspek yang tersembunyi atau aspek penting yang perlu itu nggak bisa muncul dalam dokumen business plan. Itu harus dijelaskan gitu. Gitu, ya, gitu. Baik, begitu untuk Kak Windy. Semoga juga nonton podcast ini dan juga puas dengan jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya mengenai harga pokok penjualan Bapak. Ya, harga pokok penjualan ya, ini penting. Dari Kak Brinda IP_ dengan pertanyaan, bagaimana cara kita menetapkan harga jual pada jasa sekaligus mengantisipasi terjadinya kerugian? Jadi Kak Brinda ini bertanya bagaimana menurut Bapak menentukan harga jual pada produk jasa untuk meminimalisir resiko kerugian yang akan terjadi, Bapak? Jasa yang dimaksud apa? Bisa supaya lebih konkret gitu. Karena beda ya, jadi mungkin perlu kita pahami juga jasa output itu ada dua. Output itu ada dua, yang berupa jasa dan yang berupa produk atau barang, ya kan? Kalau jasa ini secara fisik tidak dikenali, ya. Kalau kita di kampus pendidikan itu adalah jasa. Secara fisik kalian nggak bisa mengenali knowledge-nya seperti apa ya, tapi kalian sudah punya, gitu. Itu jasa ya, ciri-cirinya begitu. Kalau menghasilkan produk, maka secara fisik produknya dikenali. Ya, kalian punya handphone misalkan. Nah, kalian tahu fisik handphonenya gitu ya, fisik ini. Nah, untuk jasa itu ya, makanya saya ingin tahu jasa apa sebenarnya. Oke, saya agak mundur lagi. Dalam praktek bisnis saat ini, kalau boleh saya katakan, itu ada integrasi jasa dan barang. Ya, kalau tadi kan saya tunjukkan ya, ada jasa, ada barang. Artinya bisnis yang menghasilkan jasa dan bisnis yang menghasilkan barang. Itu saya anggap dua titik ekstrim, di kiri dan di kanan, jasa dan barang. Tapi pada prakteknya, sekarang ini ada tren untuk blended, integrated. Jadi barang yang dihasilkan oleh perusahaan tidak hanya barang yang akan dideliver ke konsumen, tapi juga ada jasanya. Ya, saya kasih contoh, misalnya kalau kita sering lihat tuh ada after sales service. Ya, pada apa saja lah. Gadget kalian mungkin itu kalau beli ini nanti garansi 1 tahun. Nah, garansi 1 tahun itu adalah jasa. Nah, itu selalu nempel. Jadi yang bentuknya produk itu ditempeli dengan jasa, ya. Jadi tidak ada produsen saat ini kalau kita amati yang menjual produk saja.
Tapi ada jasa dalam bentuk garansi, dalam bentuk pengantaran, dalam bentuk macam-macam lah itu. Pokoknya layanan kepada customer gitu ya. Nah, di sisi lain, bisnis yang murni jasa itu juga sulit ditemukan sekarang. Murni jasa itu yang sama sekali tidak menghasilkan barang gitu ya. Gitu. Nah, saya contohkan mungkin nggak jauh adalah FEB UNED misalkan. Core bisnis FEB UNED adalah jasa pendidikan. Tetapi di dalam pelaksanaan jasa pendidikan itu kemudian ada ruang kelas, fisik, kursi untuk kuliah, perangkat untuk pembelajaran dan sebagainya. Nah, maka kemudian tadi saya katakan bahwa yang ada sekarang adalah blended antara barang dan jasa. Nah, itu. Nah, ciri penting lain dari produksi yang cenderung jasa dan produksi yang cenderung barang itu adalah kalau di jasa itu ada interaksi langsung antara produsen dan konsumen. Gitu. Lagi ini kalau sudah kuliah manajemen operasi top sudah. Kamu jurusan apa, Ika? Manajemen. Manajemen. Kamu semester berapa? 5. Harusnya sudah tahu. Tapi kan nggak tahu bahwa kalau jasa itu harus berinteraksi. Sekarang ada jasa podcast. Ya, kamu harus berinteraksi dengan saya. Kalau zaman sekarang nggak harus berdekatan secara fisik, tapi bisa dipisahkan oleh jarak dan menggunakan teknologi. Kemudian pemirsanya akan lihat seolah-olah kamu jajar sama saya. Nggak harus seperti ini sekarang ini. Bisa dengan Zoom. Ya, tapi ada interaksi. Kamu wawancarai saya bicara gitu loh. Kalau produksi barang, ya kita punya air nih. Kamu nggak perlu tahu produksi airnya seperti apa. Tapi pada saat kamu butuh air, airnya ada. Gitu. Di jasa itu produksi dan konsumsi gandeng. Gitu. Maka interaksi itu penting. Nah, bagaimana kemudian tadi harga pokok ya, harga pokok penjualan. Ya. Jadi begini, istilah harga pokok penjualan itu kan gampangnya diterjemahkan sebagai biaya produksi. Ya. Ya, harga pokok. Jadi kalau itu istilah zaman saya dulu sih sebenarnya ya. Zaman saya dulu kuliah S1 itu harga pokok gitu, harga pokok penjualan. Nah, kalau sekarang mungkin biaya ya, jadi biaya produksi lah. Ya. Jadi itu penerjemahan dari kata bahasa Inggris cost. Ya, cost. Itu makanya saya getol banget kalau bicara cost dan expense. Ini ya akuntansi juga harus paham. Mahasiswa manajemen juga harus paham gitu ya. Mahasiswa IE pun harus paham. Jadi beda antara cost dan expense. Jadi cost of production, biaya produksi. Nggak boleh dibaca sebagai production expense, nggak boleh. Ya. Tapi depreciation expense, ya. Ini sekalian mungkin ceramah kepada pendengar podcast ini sehingga biar firm gitu loh. Saya terus terang sedih juga kalau nge-review KBMI, nge-review PKMK dan mahasiswa FEB kemudian nggak tahu cost dan expense. Dianggap sama semua gitu. Wah, iki sing salah sopo gitu. Yang ngajari kurang jelas atau mahasiswanya yang nggak kurang paham tapi dia nggak ngomong sok paham gitu kan. Nah, ini kan jadi masalah kayak itu. Nah, tadi beda jadi ya, cost dan expense. Saya nggak akan detailkan itu dulu, tapi sadari dulu bahwa cost dan expense itu berbeda. Maka cost of production, ya biaya produksi. Maka kalau ditanya, biaya produksi itu apa? Biaya produksi itu ya biaya untuk memproduksi. Kalau jasa misalkan, ya itu tadi saya perlu contoh jasa apa misalkan ya. Itu ya coba item untuk menghasilkan jasa itu apa? Jasa pengantaran misalkan ya. Jasa pengantaran. Maka ada aktivitas agar pengantaran itu terjadi. Nah, pengantaran itu terjadi butuh apa saja? Jangan bilang butuh sepeda motor ya. Itu investasi ya. Supaya bisnis modal kerja tadi itu bisnis pengantaran ini jalan itu butuh apa saja? Ya, mungkin bahan bakar, mungkin driver, berarti biaya tenaga kerja driver, ongkosnya driver ini gimana? Dibayar per kali hantaran atau dibayar bulanan? Itu kan policy itu kan bisnis proses itu yang perlu dipikirkan itu. Nah, jadi kalau menurut saya bagaimana menghitung harga pokok
jasa, ya identifikasi item untuk menghasilkan jasa itu apa, gitu. Nah, hitung nanti rupiahnya berapa. Nah, itulah biaya produksi. Saya bicara yang simple ya, simplifikasi. Jadi untuk menghasilkan satu jasa butuh ini itu. Total misalkan Rp10.000 misalkan. Ya udah, itu diidentifikasi sebagai cost of production dari jasa itu. Nah, terus harganya berapa? Saya sodorkan itu yang paling gampang. Jadi teknik penentuan harga adalah cost plus pricing. Jadi penetapan harga dengan cara apa? Biaya plusnya apa? Plus margin, tambahi margin. Disitulah kemudian bisnis survive, ada keuntungan. Bisnis itu bisa sustainable, ya tergantung ya itu. Tapi margin itu kan memungkinkan agar bisnis itu sustainable, berkelanjutan. Nggak hanya bisnis untuk hari ini, tapi juga bisa untuk besok, minggu depan, bulan depan, ya. Jadi kemudian berputar bisnisnya itu. Nah, untuk supaya nggak rugi gimana? Ya cost plus itu. Jangan sampai kemudian ini biayanya berapa? Nggak tahu, wis. Pokoknya aku ikut orang sebelah itu kalau bisnis pengantaran ya satu kali antar Rp8.000 misalnya. Saya ikut Rp8.000. Belum tentu benar loh. Bisa jadi kita rugi karena nggak pernah dihitung cost-nya. Atau bisa jadi harga itu untuk kita sebenarnya terlalu tinggi. Karena kita cost efisien gitu. Sangat efisien biayanya. Maka kemudian item biayanya dikenali dulu. Beginilah kalau berbicara biaya produksi barang ya, mungkin yang paling enak itu kan butuh bahan. Lagi lah saya bicara t-shirt ya, butuh kain kaosnya atau butuh kaosnya, butuh bahan sablon, butuh tenaga kerja untuk menyablon, butuh macam-macam itu. Nah, item-item itu juga di listing. Itu butuh keluar dana berapa gitu. Nah, itu akan jadi biaya produksi. Ya, kalau jadi biaya produksi, nah itulah jadi biaya produksi per unit. Setelah itu ketemu biaya produksi per unit, mau dijual berapa? Ya, plus margin. Nah, ini cost plusnya di situ. Marginnya ditentukan dengan apa? Kalau mau detail sih sebenarnya banyak tekniknya gitu ya, tapi kita bisa mengatakan, oh saya mau margin 25% misalkan. Berarti biaya ditambah dengan margin 25%. Itu jadi harga jual. Ya. Nah, apakah nanti bisa untung? Ya, belum. Kita harus hitung profil atau struktur laporan rugi labanya kalau kita berbicara ini ya, income statement ya, untung rugi itu ya. Karena kan tidak menyangkut jual satu untung 25%. Karena ada bagian biaya yang nggak termasuk dalam, atau bagian pengeluaran yang tidak termasuk dalam biaya produksi. Gitu. Nah, itu penting. Jadi yang perlu disimak lagi adalah menetapkan harga itu juga mempertimbangkan psikologi si pembeli. Gitu. Psikologi pembeli apa? Ya paling tidak lah kalian bisa bawa hukum permintaan itu loh. Hukum permintaan mengatakan bahwa harganya tinggi, yang dibeli sedikit. Iya. Kalau harganya diturunkan, yang beli banyak. Kalian pasti nggak suka nurun-nurunkan harga sebagai produsen. Iya sih, omsetnya mungkin banyak, tapi kan kita kayaknya tipis itu keuntungannya. Sebenarnya volume yang kita bicarakan sebenarnya itu. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi harus lihat bagaimana daya beli dari konsumen ya. Mau respon nggak orang ini kalau harganya segitu gitu kan. Mau meminta barang kita tidak, itu yang mungkin perlu kita perlu kita analisis gitu ya. Nah, itulah instrumen itu yang tadi saya katakan. Mohon maaf mungkin karena saya dari jurusan manajemen. Manajemen itu bawa semua ilmunya itu yang semester 5, bawa semua, tanamkan ke kewirausahaan gitu loh, dianalisis gitu loh. Jangan sampai malah wis nggak usah pakai itulah, yang penting bisnisnya jalan. Waduh, dosennya sedih kalau dengar itu gitu. Wah, ini berarti kita nggak ada manfaatnya ya ngasih kuliah itu, karena pada akhirnya nggak dipakai sama mahasiswa gitu. Padahal dosennya nyiapno gitu kan ya, jelaskan, nggak main-main gitu kan, bukan sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan yang disampaikan.
Nah, itu kan kita pingin juga lah gitu ya. Kita pingin juga lihat mahasiswa itu nggak jauh-jauh. Prakteknya nggak nunggu lulus. Ya prakteknya pada saat sekarang aktivitasnya di KSKM, praktekkan ilmunya. Nggak nunggu lulus gitu. Itu justru nanti akan ada feedback gitu. Ada diskusi misalkan gitu. Misalkan kalau pada forum-forum kuliah, kalian bisa bawa kasus real yang kalian alami, kalau kebetulan sudah menjalankan bisnis, ke dalam topik perkuliahan. Itu bagus kalau saya. Penggayaannya bagus. Gitu. Ya, itu Ika. Oke. Masih terkait HPP Bapak. Ya. Pertanyaan kedua dari Kak Nisrina Febriantin. HPP untuk penjual online itu bensin dihitung enggak? Soalnya jarak tiap customer beda-beda, jadi hitungnya gimana? Nah, Kak Rani ini penasaran Bapak, biasanya kalau online shop ataupun penjual itu harganya disamaratakan Bapak, jadi jaraknya... Ongkir gratis iya, gitu? Iya Bapak, jadi kebanyakan jaraknya disamaratakan dengan harga produknya. Sekali lagi, kalau menurut saya, jangan gegabah untuk ikut-ikutan seperti itu. Karena kemampuan kita beda-beda. Kalau mampu silakan ikut. Yang penting kalau menurut saya dalam running bisnis itu pokoknya nggak rugi lah gitu ya. Nah, tahu rugi atau tidak kan yang jalankan bisnis. Maka itu pencatatan itu penting, analisis itu penting. Jadi misalkan bisa nggak ya kita tiru-tiru orang atau pesaing sebelah itu. Jauh deket bayar segitu. Sama harganya. Itu. Nah, kalau bisa ikuti, kalau enggak ya jangan gitu loh. Terus kita nggak kompetitif Pak, ya ayo dilakukan riset lagi gitu. Nah, kalau menurut saya kok sepertinya bisa ya dipisahkan ya. Sepertinya saya nggak mendalami. Bisa dipisahkan antara online shopnya dengan delivery-nya. Maksud saya begini, misalkan, oh ini ada orang order kaos. Maka orang customer itu harus bayar harga kaos dan ongkos kirimnya. Nggak perlu order kaos, harganya berapa? 80.000. Termasuk ongkos kirim. Ya kalau saya jadi konsumen seneng. Terus nggak mikir lagi. Oh, kayaknya murah ini. Tinggal lihat barangnya bagus apa enggak. Nah, kalau bisa seperti itu, sudah dihitung, ya silakan. Itu kan bagus, daya saingnya kuat. Nanti akan getok tular. Beli di sebelah aja. Itu loh. Harganya itu termasuk pengiriman. Nek beli di yang satunya, enggak. Jadi harga kaos 80.000. Ongkos kirim tergantung radius. Kalau radiusnya 4 km, misalkan 8.000 rupiah. Kalau lebih, 1.000 per setiap 1 km tambahan. Nah, kan ini berarti orang ini seolah-olah pebisnis ini itu memang tidak bisa kompetitif di biaya transportasi. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau menurut saya. Jadi intinya kan kita nggak harus jual ya dengan harga yang sangat murah, kemudian kita juga kesulitan. Tadi pinginnya adalah sustain tapi nombok gitu kan jangan sampai begitu. Makanya itu tadi dokumentasi, pencatatan, dan sebagainya, itu perlu. Agar nanti bisa jadi evaluasi. Oh ternyata program kita gabungkan harga dengan biaya transportasi itu, dalam tanda kutip kalau bahasa Jawa, nggak nyucuk. Nah itu harus ada bisnis proses baru gitu loh. Nah ini yang penting kalau menurut saya. Maka itulah yang jadi penciri. Kalau saya ingin juga KSKM juga mempromosikan ini. Jadi ojo bisnis seperti, mohon maaf ini, kebanyakan orang nggak dicatat. Saya sering bawa cerita, dulu saya bantu ibu saya jualan peracangan. Jual sayur misalnya. Kalau saya tanya, ini ongkosnya buat sayur berapa? Ibu saya bilang, nggak boleh, nggak elok, nggak usah dibahas. Kita bisa ikut makan di situ sudah bagus. Nah, saya anaknya yang dikuliahkan di jurusan manajemen kan jadi kepikiran, loh nanti akuntansi biaya nggak dipakai dong kalau misalkan semua pebisnis seperti ibu saya gitu. Nah tapi kan kemudian kita punya coba sih iso dihitung penyusutan pancinya misalkan itu. Kalau sekarang sudah sangat mudah dilakukan karena
alat bantu seperti Excel dan sebagainya itu memudahkan untuk kita menghitung gitu. Nah, artinya kemudian ya itu tadi kalau menurut saya ilmu yang dipelajari ya praktekkan. Kalau harus akuntansi, ya akuntansi, jangan ngomong sulit, ribet, jangan. Ya kalau ngomong begitu keluar aja cepet dari FEB sekarang gitu. Gak usah nunggu lulus gitu kan. Lulus baru nyesal gitu. Kowe kuliah apa? FEB, ilmunya dipakai? Enggak itu. Saya kerja yang lain gitu. Wah, itu salah awalan itu kan menurut saya. Semester 5 misalnya evaluasi. Iso ana sing dipraktekno enggak? Belum ada. Wah, itu warning itu. Kalau menurut saya sudah lampu kuning gitu. Tapi semester 5 gitu. Kalau semester 3 gitu. Ada apa namanya? Ada yang sudah dipraktekkan. Belum, masih masuk akal. Mata kuliahnya masih yang umum gitu ya, yang matematika ekonomi mungkin sulit untuk diterapkan, dilihat fenomenanya, statistika gitu misalkan. Meskipun banyak statistika itu yang bisa diterapkan gitu ya. Nah, tapi naik semester 5 kan sudah banyak manajemen-manajemen itu ya. Bahkan mau konsentrasi gitu. Nah, itu yang kalau menurut saya perlulah. Jadi jangan sampai kalian sudah pelajari konsepnya tapi nggak berani menjalankan. Harus berani. Kalau saya bilang begini, kita harus beriman kepada ilmu yang kita pelajari. Agak sesat ya ilmunya ini ya. Diajari manajemen operasi, tapi nggak percaya sama manajemen operasi. Gitu. Diajari manajemen strategik, bahwa visi itu penting. Terus ditanya, kamu visinya apa? Nggak usah. Bisnis nggak usah visi, yang penting dijalankan. Itu kan nggak beriman dengan ilmunya. Gitu. Itu salah kalau menurut saya. Kalau menurut saya sebaiknya dia resign dari FEB ini. Nggak usah diedit ya ini nanti ya. Nggak usah diedit, editor. Nanti mau dilihat banyak orang. Wih, ini dosen apa ini gitu kan. Itu ya Ika ya. Ya, ini kan sudah saya terjawab juga, semua ya. Dari itu Pak, di KSKM di divisi kuliner. Dan itu ada produksi, ada biaya gas, ada biaya minyaknya gitu. Tapi dihitung apa enggak? Dihitung Bapak. Harus dihitung kan. Ini gak dihitung loh, kamu enggak bisa revolving. Itu loh. Iso jualan makanannya, terus saya nggak produksi, gasnya habis. Nah, kan berarti manajemennya yang nggak beres itu. Iya. Harusnya barang laku, gas ready gitu kan. Itu tadi. Yang biaya tadi itu biaya yang dikeluarkan. Itu kalau barang yang laku, biaya yang kamu keluarkan itu balik. Gitu loh. Kalau biaya yang kamu keluarkan itu sudah balik, berarti kamu bisa belanja lagi kan. Nah, itu yang harus ini kan. Jadi ya ojo ngomong malah lengoy dihitung, nggak bisa, catetin aja. Apalagi kalau di kuliner, saya yakin bahan bakar itu jadi komponen penting, gitu. Meskipun ada gas apa itu yang subsidi itu ya, yang melon, kelasnya berapa itu? 3 kilo. 3 kilo, berapa harganya misalnya? Saya enggak apa. Kurang lebih 18.000. 18.000, kan? Ya kalian pikirkanlah, kira-kira 18.000 ini untuk berapa hari operasi, terus kemudian dalam beberapa hari operasi itu menghasilkan berapa unit produk. Kan yang penting itu, cost allocation-nya itu gitu loh. Kan ya itu asumsi kalian kan. Kalau saya mengatakan begini, inilah bedanya ujian di kelas dengan praktek di kewirausahaan. Kalau di ujian di kelas, asumsinya harus menurut mungkin ya saya belokkan harus sama dengan punya dosennya gitu loh. Nah, analisismu agak nyeleneh menurut dosen salah gitu kan, nggak lulus atau nilainya nggak maksimal. Tapi dalam bisnis siapa yang nyalahkan? Siapa yang benarkan? Nggak ada. Kalau kamu bilang, Pak itu saya alokasikan dengan cara saya, saya bilang silakan Ika. Loh, kok nggak sama di kelas Pak? Ya nggak sama. Nanti nek untungmu, nek rugimu, bukan rugi saya. Kan jadi kayak gitu. Maka berani aja, oh saya pakai cost allocation yang menurut nalar saya waktu dulu diajari cost accounting misalkan. Udah, merdeka. Praktek sudah bisnisnya. Gitu. Kalau menurut saya item pengeluaran tadi sekecil apapun, hitunglah. Ya, tapi gini ya, imbangkan. Jangan sampai misalkan proses kalian accounting itu justru malah menghambat kalian untuk berproduksi. Catetin lah, masaknya nggak ono sing gitu kan, mau masak catet dulu, nggak dulu lah, pakai cara-cara
apa namanya ya, yang baik, sehingga kemudian recording itu bisa muncul dengan sendirinya. Itu kan otomatisasi dengan Excel misalkan itu ya, itu kan memudahkan ya. Jadi accountingnya, terutama bookkeepingnya, jangan terlalu menyita waktu gitu. Tapi jangan juga misalkan kalau ada orang belanja nggak dikasih bukti bayar misalkan. Ini kemarin saya sempat kritik di KBMI, yang kan saya jadi pendampingnya KBMI, 10 KBMI di Universitas Jember. Setelah saya browsing ininya, saya baca cepat laporannya, terus dia bilang pendapatan 3 juta, tapi tidak satu pun bukti pembayaran dari customer. Saya bilang, kok tidak ada data dukung untuk penjualannya? Nah, maksudnya balik bertanya gitu. Maksud data dukung apa, Pak? Ya kamu kalau belanja di toko kan ada struk belinya, ada struk belanjanya. Masa nggak dikasih gitu kan? Kalau nggak dikasih kita bisa minta gitu. Nah sekarang kamu jadi produsen, kalau kamu tahu bahwa struk itu penting untuk konsumen, ya kamu harus kasihkan itu. Jangan ada orang sudah beli produknya kwitansinya nggak ada. Untuk kepentingan bisnis itu penting, karena kwitansi itu akan jadi dasar pencatatan gitu. Jadi ya kasihkan. Maka tertib administrasi yang seperti itu penting juga gitu. Gitu. Jadi ya itulah berwirausaha dengan pendekatan kuliah lah gitu ya. Jangan sama dengan yang lain. Nun saya baca di Jalan Jawa banyak pedagang kaki lima. Kalau kamu tanyai, Pak, Bu, hari ini akuntansinya ada? Saya yakin pasti nggak ada. Terus kue tiru-tiru seperti itu. Ya pindah aja kuliahnya di Jalan Jawa gitu. Jangan. Jadi harga jualnya itu sudah termasuk perhitungan bensin itu ya Pak? Iya, kalau menurut saya, ya apa kalau kamu nggak hitung, kamu keluarkan bensin terus kamu nggak hitung, saya konsumennya seneng. Makasih ya Ika, kamu sudah capek-capek, ngantarkan bensinnya wekmu, saya barangnya ada di rumah. Aku ya seneng. Kalau konsumen nggak pusing mikirnya yang begitu. Tapi kan kamu yang mikirin. Lah iya, nanti kalau Pak Hadi saya tak layani. Nah, customer berikutnya nek bensin kuntek, sapa sing bandani? Kan nggak begitu gitu. Ya bagaimana? Kan kamu nggak ngelihat kan, oh konsumen ini dosenku misalkan. Oh, konsumen ini pimpinan fakultas misalnya. Kan nggak begitu. Konsumen kamu anggap sama. Jadi kalau satu diantar, yang satu antaran juga gitu loh. Nggak peduli dia siapa gitu kan. Ya kan? Yang penting konsumen itu bayar apa yang dia sudah beli atau dinikmati gitu kan. Jadi jangan pilih-pilih gitu loh. Ya. Dalam bisnis itu begitu, dan konsumen adalah raja ya. Itu. Baik Bapak, selanjutnya topik pertanyaan teman-teman ini berkaitan dengan break even point atau titik impas. Yeah. Ada 2 pertanyaan yang sudah kami himpun, tapi masih berkaitan Bapak. Jadi saya bacakan keduanya langsung ya Pak. Boleh. Yang pertama dari Kak Ed Cynthia AGN, kira-kira normalnya BEP terjadi saat kapan? Dan pertanyaan kedua dari Kak Rika S1, biar mencapai BEP itu keuangannya gimana? Apakah disisihkan atau untuk modal lagi? Jadi bisa saya simpulkan dari 2 pertanyaan ini, kapan BEP umumnya terjadi dan bagaimana sistem perhitungan keuangan BEP-nya Bapak? Apakah perlu disisihkan atau untuk memutar modal kembali? Oke, yang pertama, kapan BEP normalnya terjadi? Normalnya terjadi. Kalau saya jawab, nggak ada normalnya. Misalnya, Ika punya bisnis, punya angka BEP. Saya punya bisnis, saya punya angka BEP. Yang itu tidak perlu distandar. Misalnya begini, kalau kuliner itu BEP-nya 10 misalkan. Jadi siapa saja yang bisnis kuliner BEP-nya 10? Enggak juga. Tapi kalau orang mengatakan begini, kalau bisnis kuliner itu marginnya besar, bisa 100%, itu bisa jadi acuan. Tapi kalau BEP enggak. Ya, BEP itu bisa berbeda-beda menurut kita. Karena BEP itu bergantung lagi struktur biaya. Jadi makanya mungkin kalau ada sesi yang lebih luas, saya mau misalkan menjelaskan lebih detail BEP itu seperti apa. Ya, jadi tidak ada normalnya kapan, nggak ada, atau normalnya berapa, menurut saya nggak ada. Ya, jadi kalau bisnis kuliner
Ya, coba bayangkan, kalau buka warung, maka bisa saja BEP-nya itu adalah BEP harian, gitu ya. Kalau mau agak rigid ya, tapi bisa juga mungkin agak dibuat longgar, BEP bulanan. Jadi nanti pada hari yang sepi itu si penjualnya nggak sedih gitu loh. Karena yang dihitung adalah akumulasi dalam 1 bulan, gitu. Maka unit waktu untuk menghitung BEP itu penting. Gitu. Nah, kalau saya simak ini, kalau saya mengikuti bagaimana mahasiswa menghitung BEP tadi itu untuk PKMK, untuk KBMI atau untuk business plan gitu, semua bisa, nggak tahu bisa beneran atau pokoknya tak ketik gitu ya. Nah, tapi kalau catatannya dan ini yang belum saya temukan adalah memaknai BEP itu setelah ngitung BEP misalnya ketemu 10. Terus itu apa sebenarnya? Informasi apa yang dihasilkan dari analisis itu untuk bisnis ini yang sedang dijalankan? Bisnis kulinermu, kalau kamu hitung BEP-nya adalah 10 mangkok sehari. Itu makanya harusnya adalah so what? Setelah itu apa? 10 mangkok itu. Maka sebenarnya yang penting adalah membaca itu angka 10. Kalau saya mengarahkan begini, hubungkan itu dengan resiko bisnis. Nek BEP ini 10 sehari, ya saya pakai durasi harian saja, 10 mangkok per hari, pertanyaannya adalah potensi demand sehari berapa? Gitu loh. Kalau kamu misalkan bisa identifikasi, Pak, saya itu loh sepi aja, itu 20 mangkok. Sepi itu sudah Pak, gitu. Misalkan, ini kamu mau meyakinkan saya untuk gabung bisnismu misalkan. Sepi aja itu 20 mangkok, Pak. Nah, kalau kamu hitung 10 unit mangkok tadi BEP-nya, saya langsung bilang, aku tertarik masuk ke bisnismu. Karena apa? Bisnismu resikonya rendah. Gitu. Itu. Di mana saya mengatakan itu rendah? Ya, selisih 20 dan 10 tadi itu. Gitu. Ingat bahwa kuantitas 10 itu adalah kuantitas impas, nggak untung, nggak rugi. Begitu omsetnya naik jadi 11, 12, sampai 20, maka itu sudah ada keuntungan per unit. Kalau kalkulator cerdasnya jalan, itu langsung bisa ditembak. Oh, bisnismu untungnya sekian kalau jualan 20. Kalau kalkulatornya cerdas ya. Mungkin kalau kamu masih harus hitung dulu, butuh kalkulator yang nggak cerdas itu, dipitet-pitet bootnya itu ya, keyboardnya itu. Nah, kalau kalkulator cerdas, itu langsung, oh, keuntungannya estimanya sekian. Nah, informasi itu yang harus ditunjukkan kalau menurut saya. Jadi, kalau misalkan saya balik, BEP-nya 10, terus gimana bisnis kulinermu ini sebenarnya? Ya, kadang jualan tuh bisa 12, Pak. Kadangnya namanya orang Pak mungkin sepi 8 gitu. Saya langsung bilang terima kasih penawarannya, lain kali saja saya akan bergabung. Karena apa? Potensi rugimu besar, resiko bisnis besar. Saya pakai istilah manajemen keuangan ya, ada bisnis risk dari kuliner itu, usaha itu tinggi. Kalau saya risk avoider, saya nggak mau resiko. Mau saya kan aku invest ke kamu, pikiran dengan baik, saya nggak mau nanggung risikonya misalkan, terus kamu share ke saya keuntungan itu. Nah, maka itu kalau menurut saya harusnya ya setidaknya lah saya ingin berpesan juga, mahasiswa FEB itu dalam analisis BEP-nya beda dengan tetangga sebelah. Jangan sama, BEP-nya 10, that's all. Aduh, saya sedih. Lah, ini gak ono improvisasi, gak ono kreativitas. Jadi isone cuma ngitung kayak ujian di kelas itu. Diketahui harga sekian, biaya variabel sekian per unit, biaya tetap sekian. Ditanya berapa BEP-nya, jawab rumus BEP ditulis, masukkan seluruh inputnya, ketemu BEP-nya 10. Terus apa bacaannya? Kalimat berikutnya. Jadi BEP bisnis itu adalah 10. Kalau zaman SMA mbiyen, kowe SD diajari ngono gitu kan ya? Iya. Matematika ya. SMP gitu kan, SMA. Terus perguruan tinggi sik ngono maneh. Apa ya gak bosen tiga tahap sekolah diajari hal yang sama. Nah, aku ya bosen.
Nah, harusnya di level mahasiswa sudah interpretasi terhadap hasil yang dihitung ini. Informasi bisnis apa yang dihasilkan itu. Ya, yang keren itu. Mungkin ini nggak semua mahasiswa bisa menangkap itu. Kalau kuliah manajemen keuangannya bagus, dia ngerti. Itu ono resiko bisnis. Ada operating leverage, kata kuncinya. Keren kan? Operating leverage. Jadi kalau bikin kaos tulisannya operating leverage gitu kan. Terus orang nanya gitu, oh, apa itu operating leverage? Nah, kamu tunjukkan karena kamu sudah lulus manajemen keuangan. Jadi begini operating leverage. Hanya gara-gara satu kaos, kamu bisa explain istilah itu kepada orang lain. Terus wah, Ika ini kompeten. Ika, kamu kerja apa? Saya kuliner tapi masih belum berkembang. Mau nggak jadi direktur perusahaan saya? Misalnya begitu kan. Jadi ditawari akhirnya kan. Karena menunjukkan kompetensi gitu. Bukan operating leverage. Apa itu? Wah, itu waktu podcast itu disarankan sama narasumber namanya Pak Hadi. Gawian kaos yang tulisannya operating leverage. Saya juga nggak ngerti itu artinya apa. Langsung, kamu kerja apa? Ika. Saya bisnis kuliner, Pak. Sudah jalan? Belum. Oh, mungkin karena kamu nggak ngerti operating leverage. Komentarnya jadi begitu. Nah, itu penting. Jadi, kalau menurut saya cobalah di profil. Jadi, kalau pesan saya tadi adalah jangan hanya bisa menghitung, dalam hal ini menghitung BEP. Tapi lebih penting lagi adalah menginterpretasikan BEP itu untuk konteks bisnis. Banyak ilmu di manajemen keuangan saya kira banyak. Dan banyak mahasiswa yang kayaknya skip aja, enggak menarik gitu kan. Itu yang pertama itu ya. Jadi kalau menurut saya tadi kesimpulannya tidak ada BEP yang baku, nggak ada kalau saya. Bahwa kuliner harus sekian mangkok sehari misalkan atau sekian porsi sebulan misalnya nggak ada kalau menurut saya. Itu bergantung pada struktur biayanya. Kalau mau detail nanti kita bisa bicara BEP khusus gitu ya. Apakah BEP ini perlu disisihkan atau dapat dibuat memutar modal lagi? Nah, itu pertanyaannya salah kalau menurut saya. BEP itu apa sih? BEP itu loh 10 mangkok tadi itu 100 unit produk. Apa nih yang diputar lagi? Wong itu bukan duit. Mungkin ini lebih ke modal ya Bapak ya. Ya mesti ya gini. Jadi bisnis itu kan butuh modal, ya, modal. Terus kemudian dijalankan. Dijalankan maka ada pendapatan, ada biaya, ada beban, kemudian ada keuntungan. Mungkin pertanyaannya adalah kapan keuntungan itu terjadi? Betul, dikaitkan dengan BEP, keuntungan itu terjadi jika penjualan bisnis itu melebihi titik BEP. Itu benar. Ya. Jadi, misalkan tadi saya cerita, 10 mangkok. Kalau jualannya 10 mangkok, keuntungan 0. Ya kan? Itu titik impas. Kalau jualannya 11 mangkok, keuntungannya adalah 1 unit dikalikan dengan laba kotor. Gitu. Yang saya katakan kalkulator cerdas itu. Jadi lihat dokumen langsung bisa estimasi keuntungannya. Jadi semakin tinggi omset bisnis itu meninggalkan BEP-nya ini, semakin banyak keuntungannya. Semakin banyak keuntungannya. Nah, pertanyaannya adalah, nek wis oleh, kalau sudah dapat keuntungan, mau diapakan keuntungan ini? Kalau saya ditanya itu, ya terserah kowe pemilik bisnis. Mbok bagi-bagi sampai habis ya monggo silakan, wong itu duitmu sendiri ya, atau pakai ilmunya yang lagi di manajemen keuangan. Kalau ada keuntungan niki jangan dihabisin semua. Untuk apa? Sebagian direinvestasikan lagi. Diputer kalau bahasa populer itu. Sebagian boleh dibagi. Apa istilahnya? Dividen kalau yang keren ya. Perusahaan besar, dividen. Ayo kita ini kan patungan nih berlima. Ini ono keuntungan nih. So, kita kebetulan rezeki bagus nih. Seminggu aja keuntungan 10 juta misalnya. Pernah kamu dapat keuntungan segitu? Belum. Misalkan 10 juta nih berlima. Terus gimana ini? Ayo bagi rata aja. Silakan. Atau gini, ya Pak, kalau misalkan kita bagi 2. 50% yang 5 juta putar lagi di bisnis, yang 5 juta kita bagi berlima. Jadi masing-masing kita dapat 1 juta. Bayangkan dalam 1 minggu, misalkan tadi omset bagus 1 minggu, dapat gaji 1 juta, dapat dividen 1 juta. Ya nggak apa-apa.
Tapi kalau menurut saya lebih baik ada sebagian yang direinvestasikan, ditanamkan kembali, diputer tadi itu. Jadi tidak semua keuntungan itu dihabisin, tapi diputer lagi sehingga bisnis itu menjadi lebih besar. Kalau secara akuntansi, ekuitas perusahaan menjadi lebih besar. Kalau modalnya lebih besar, maka asetnya kan tambah besar. Kalau asetnya tambah besar, bisnis itu tambah besar, gitu loh. Nah, maka menggunakan 5 juta tadi, misalkan kalau saya umpamakan, untuk keperluan investasi apa? Itu yang butuh bisnis plan yang baru. Kembali ke yang pertanyaan pertama tadi, gitu. Jadi, ada 5 juta, ini ada anggaran nih, dana ini 5 juta, mau dibelanjakan apa saja? Kan bikin anggaran baru. Gitu. Oh, buka cabang baru. Gitu. Ya nggak apa-apa, berarti nanti ada lapaknya, ada bahan baku, ada modal kerja untuk lapak itu, ada tenaga kerja untuk lapak itu kan sak paket itu. Nah itu, jadi nanti bisnisnya berkembang dari 1 lapak jadi 2 lapak, untuk putar lagi untung, nyeplit lagi 1 lapak lagi misalkan. Nah kalau menurut saya manajemen keuangan bisnis itu harusnya begitu. Jadi jangan untung sekarang habisin sekarang. Meskipun nggak salah loh kalau menurut saya, loh itu duit-duitmu kok, gitu. Ini kalau kita bicara yang positif, tapi kalau kita bicara yang negatif, kalau rugi sekarang mau diapakan? Nah itu kan soal yang lain, nggak usah dibahas karena itu sulit. Yang bagus bahas yang untung-untung aja ya. Iya. Baik Bapak, karena pertanyaan dari question box sudah terjawab semua, saya ingin bertanya Bapak, sebenarnya apa itu entrepreneurship? Ya, entrepreneurship itu diterjemahkan kan kewirausahaan. Namun kan tidak selalu diterjemahkan sebagai wirausaha yang artinya bisnis. Jadi kalau secara ini ya klasifikasi itu ada 4 entrepreneur gitu ya, entrepreneur. Jadi kalau saya bicara entrepreneur berarti orangnya. Yang pertama adalah business entrepreneur. Jadi yang ini yang wirausaha yang dimaknai punya bisnis itu. Jadi seorang entrepreneur di bidang bisnis itu business entrepreneur. Kemudian yang kedua adalah academician entrepreneur. Entrepreneur akademik sivitas akademika ya. Jadi bisa mahasiswa, dosen, mungkin teman-teman tendik itu harus juga punya jiwa entrepreneur. Kemudian ada government entrepreneur. Jadi government entrepreneur itu ya kepala daerah, mungkin lebih rendah lagi kepala desa, ya ke lurah dan seterusnya sampai mungkin presiden atau bahkan ketua DPR, MPR misalkan yang berjiwa entrepreneur, gitu ya. Itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kategori keempat adalah social entrepreneur. Jadi social entrepreneur itu orang yang yang berpikir tentang kemajuan masyarakat. Itu. Nah, jadi saya ingin juga share bahwa entrepreneur itu pada spirit sebenarnya, pada jiwa. Dia itu jiwa kewirausahaan. Nah, jadi bukan berarti misalkan kalau KSKM misalkan itu bukan kewirausahaan muda berarti memupuk arahnya hanya bisnis saja gitu. Tapi bisa saja KSKM itu mempunyai program untuk menyebarluaskan jiwa entrepreneurship gitu. Nah, gimana caranya? Yaitu kita berproses ya, learning terus gitu. Nah, jadi yang dibutuhkan sebenarnya entrepreneur. Kalau quote yang ada itu mengatakan begini, negara itu akan maju, suatu negara akan maju, kalau yang terakhir saya pernah baca itu, kalau entrepreneurship-nya antara 5% sampai 6%. Jadi kalau di Indonesia misalkan ada, anggaplah 250 juta, maka 5%-nya itu harus entrepreneur gitu ya. Jadi berapa itu? Kalau 100 juta berarti 5 juta orang, berarti 10 juta ditambah dengan 2,5, jadi 12,5 juta orang Indonesia itu harus entrepreneur. Ini kan jumlah yang sangat besar ya. Kemarin saya lihat juga datanya startup digital business itu nyampe di
hampir 2.300 startup gitu kan. Sebenarnya ini kan peluang-peluang ya, peluang-peluang untuk mengembangkan diri di bidang entrepreneurship. Jadi, nah itu, jadi memang yang dikonotasikan tadi itu business entrepreneur, tapi tidak berarti satu-satunya itu, gitu. Tapi ada 3 komponen yang lain. Nah kita ini mungkin match dengan yang academician entrepreneur. Jadi entrepreneur yang di bidang akademik. Ya. Oke, nah kemudian apa itu sebenarnya jiwa entrepreneurship gitu ya, jiwa entrepreneurnya. Itu kalau secara umum bisa dikatakan begini. Kalau dulu ini kuliahnya Pak Ciputra ya, sudah meninggal beliau ini, kemudian menyebutkan entrepreneur itu punya ciri dia mampu menciptakan peluang. Jadi apa namanya, opportunity creator. Jadi menciptakan peluang bahkan ya, bukan memanfaatkan peluang. Kalau mungkin kebanyakan kita adalah memanfaatkan peluang. Jadi kalau saya menerjemahkan apa bedanya? Kalau memanfaatkan peluang itu apa? Situasi atau potensinya sudah ada, kemudian kita mampu menangkap itu. Ya, terus ya tentunya ada orang yang bisa tahu ada peluang itu dan ada yang tidak tahu gitu kan, tergantung dari passion orang itu. Tapi kalau opportunity creation, itu peluangnya bahkan belum ada. Peluangnya belum ada, tetapi dia create, dia ciptakan. Itu. Maka orang yang berpikir menciptakan peluang, kalau menurut saya itu sudah punya ciri pertama dari seorang entrepreneur. Kemudian yang kedua itu yang berpikir inovatif dan kreatif. Ya. Jadi innovation and creativity ya. Jadi, nah apa itu inovasi gitu? Apa itu kreativitas? Itu yang sekarang mungkin dibutuhkan ya. Inovasi itu kan sebenarnya penemuan yang seharusnya penemuan baru gitu ya. Penemuan baru. Kata baru di situ bisa jadi adalah sesuatu yang mempunyai fungsi baru. Nggak perlu baru sama sekali gitu ya. Itu. Jadi maka harus inovasi sehingga bisnisnya misalnya kalau berbicara bisnis entrepreneurship, bisnis kulinernya mahasiswa KSKM nggak boleh bisnis kuliner yang seperti biasa itu, seperti kebanyakan orang-orang sudah menjalankan. Maka harus ada bedanya gitu, ada inovasinya, ada kreativitinya gitu. Contoh yang paling sederhana, kreativitas macam apa gitu. Creativity misalkan kalau di buku menu gitu ya, itu bukan hanya daftar makanan, tetapi ditambahi dengan halaman genap misalnya, halaman ganjilnya adalah daftar makanan, halaman genap adalah ilustrasi tentang makanan itu sebenarnya apa sih gitu. Dijelaskan. Nah, itu kan inovasi. Itu artinya ya mungkin tidak ngefek secara bisnis, tetapi ada kebaikan dari pebisnis untuk share tentang knowledge produknya yang sedang dijual itu. Nah itu. Nah yang ketiga adalah orang yang berani mengambil risiko. Orang yang berani mengambil risiko, yaitu yang calculated risk taking, tapi risiko yang sudah diperhitungkan. Gitu. Nah tiga ciri tadi itu ya harus muncul pada masing-masing diri kita untuk bisa kita mengklaim bahwa kita adalah seorang entrepreneur. Bisa jadi nggak punya bisnis, tapi dia punya jiwa entrepreneur. Jadi jiwa, sebenarnya entrepreneurship itu jiwa, bukan selalu bisnis. Gitu. Yang dicari oleh negara ini sebenarnya bisnis entrepreneur, memang betul. Gitu. Tapi pada saat kita bekerja, kalian belajar di FEB, UNED, maka kalian harus menjadi mahasiswa entrepreneur. Bukan mahasiswa yang jualan, tapi cara belajarnya, cara ya inovatif, terus kemudian ya tadilah 3 ciri tadi itu dipraktekkan. Jadi bukan mahasiswa yang diam, aku nggak tahu, saya nggak ngerti, misalnya bukan yang seperti itu. Tapi mahasiswa yang cari tahu, nah itu kan menurut saya sudah prinsip inovasinya ada. Bukan yang bahkan cuek, nggak ngelihat sekitar gitu ya, ngurusi internal dirinya misalnya, nggak gitu. Dosen yang entrepreneur yang seperti apa? Ya mungkin yang inovatif,
di kelasnya mungkin tidak hanya mengajarkan, tapi juga yang mungkin menginspirasi, itu entrepreneur sebenarnya. Itu government juga begitu. Kapan itu saya sharing dengan kepala daerah, saya bilang ke beliau, ada 4 entrepreneur yang baru saja saya sampaikan. Saya bilang, Bapak harus jadi government entrepreneur. Jadi seorang government, seorang misalnya kepala daerah yang berjiwa entrepreneur gitu. Jadi bukan birokratis, ya, tapi bagaimana, ngomong sederhananya, bagaimana daerah ini menjadi maju. Saya waktu itu share kan, kalau saya berbicara government entrepreneur, contoh saya itu adalah gubernur pertama provinsi baru Gorontalo. Itu saya selalu anggap itu contohnya, gitu ya. Saya nggak berafiliasi apapun dengan gubernur itu ya. Itu mungkin akan ada interpretasi politiknya ya. Tapi menurut saya itu entrepreneur gitu. Itu karena apa? Membangun provinsi baru sehingga menjadi maju dengan melalui komoditas jagung gitu. Itu. Mungkin kalau yang dekat satu periode yang lalu Bupati Banyuwangi itu entrepreneur. Bagaimana mendevelop Banyuwangi menjadi satu daerah yang maju gitu. Itu. Nah, kemudian yang keempat tadi mungkin mahasiswa juga bisa punya andil untuk menjadi social entrepreneur. Bikin komunitas. Kemarin saya dengar FEB punya program tentang yang berkaitan dengan pengolahan sampah. Gitu. Maka mungkin kalian bisa mengajak masyarakat untuk kemudian mengelola bank sampah, sehingga yang plastik dipisahkan, yang kertas dipisahkan, yang organik dipisahkan untuk dibuat menjadi sumber pendapatan. Nah, itu kalau itu sukses, maka kalian adalah social entrepreneur. Mungkin tidak mendapatkan keuntungan secara finansial, tapi kalian mendapatkan benefit atau memberikan benefit lain kepada komunitas atau sosial masyarakat itu. Sehingga dengan demikian wawasan entrepreneur kita luas. Ya. Jadi tidak hanya bisnis gitu. Itu Ika. Baik Bapak, mungkin ada tips dari Bapak untuk sobat entrepreneur yang sedang nonton podcast ini? Ya, kalau menurut saya yang tadi itu pegang 3 prinsip tadi itu praktekkan dalam bisnis, kemudian menjalankan bisnis tidak seperti kebanyakan orang menjalankan bisnis. Jadi ya percaya diri lah, artinya kalau harus dihitung ya dihitung, dicatat ya dicatat gitu ya. Kemudian selalu improve, karena kan sekarang dunia eksternal itu tidak statis ya. Kita beruntung ini di 2 tahun terakhir, anggaplah 2020 dan sekarang 2021 itu kita dihantam oleh pandemi. Itu kan kita nggak bisa diam sebenarnya, tapi kita harus beradaptasi. Kalau diam ya mungkin bisnis jadi vakum, itu yang kebanyakan orang melakukan. Jadi mestinya kemudian dicari terobosan baru. Dan kita menemukan cara-cara baru sebenarnya. Contoh ini kuliah. Kalau dulu kuliah menggunakan video conference, nggak pernah terpikirkan. Tapi di 2 tahun terakhir, 2020, 2021, itu akselerasinya kan cepat. Sekarang kalau beberapa waktu lalu ada gangguan gangguan jaringan telekomunikasi, infrastruktur di kita. Sehingga kemudian koneksi internet jadi buruk. Berapa hari itu? 3 hari atau berapa itu? Kita merasa terganggu, ya nggak nyaman gitu ya. Jadi yang dulu mungkin seneng kuliah jalan masuk kelas, sekarang sudah tidak lagi gitu. Bahkan mungkin ini akan jadi tren baru suatu saat, sudah tidak perlu ruang kelas. Tapi kita lakukan secara virtual gitu. Dan untuk lingkup fakultas kita barangkali masih sangat sangat memadai, karena materi perkuliahannya lebih mudah untuk divirtualkan. Maksud saya kalau yang kerja-kerja praktek, kolega kalian yang di Saintek misalkan, itu akan kesulitan untuk virtual karena
perangkatnya ada di laboratorium yang mereka harus datang gitu. Nah, kita masih beruntung lah, banyak yang bisa kita lakukan secara online gitu. Tapi itu tadi ada perilaku yang mungkin ya tidak terjaga atau tidak terjamin selama penyelenggaraan kuliah online itu. Itu sudah jadi rahasia umum lah ya itu. Nah, maksud saya itu jadi KSKM khususnya itu saya ingin menjadi agent entrepreneurship gitu ya. Jadi wawasannya tidak selalu business entrepreneur atau business entrepreneurship, kembangkan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya duta gitu ya, kalian menjadi duta, maka kalian yang akan mendorong mahasiswa FEB UNED ini untuk lebih entrepreneur. Tidak hanya untuk bisnis sekali lagi, tapi kuliah secara entrepreneur gitu ya, dengan spirit entrepreneurship gitu ya. Yang seperti itu. Jadi saya dulu pernah sempat, saya lupa dengan siapa, jadi tahun 2020 itu saya sempat ajak KSKM untuk mengubah dirinya. Mengubah dirinya itu dalam arti ya urusan-urusannya, bidang-bidangnya itu didisrupsi, digoyang, di apa ya? Kalau bahasa Jawa itu diorat-arit. Bikin berantakan gitu ya. Tapi nanti ditoto lagi. Jadi ya mungkin pengetahuan saya sangat terbatas. Misalnya yang kaktus itu masih ada ya. Yeah. Ya itu saya criticize itu. Masa sih sekarang kaktus saya? Saya sih nggak tahu tentang kaktus apa. Mungkin ada kesabaran di situ, ada apa ya, ikatan antara yang nanam dengan tanamannya gitu. Tapi kan tren sekarang aglonema. Setahun yang lalu ya, tahun 2020 saya bicara begitu. Kenapa nggak disrupsi? Kenapa nggak menggeser? Loh, trennya sudah nggak begitu gitu. Nah, terus apa? Agribisnis. Itu agribisnis ya. Kuliner misalkan. Kulinernya macam apa? Jangan sampai sama dengan yang sudah-sudah. Terus peran perguruan tingginya di mana gitu. Nah, kemudian mungkin kalau menurut saya ada terobosan baru sekarang, maka digital business. Harusnya ada divisi digital. Jangan bicara yang kompleks, tapi anggaplah ini justru menurut saya andil positif pada periode pertama ya digital business yang sederhana dulu gitu. Kan jangan berharap digital business yang sudah canggih gitu ya. Jadi umpama anak tangga itu sudah melewati 10 anak tangga misalkan. Wah itu ya siapapun akan stres ngadepi kayak gitu. Tapi cukup targetnya naik 1 anak tangga. 1 periode 1 anak tangga. Nah dengan demikian kemudian cara pengelolaan KSKM itu dengan prinsip entrepreneurship. Kalau anggota KSKM punya bisnis dikelola secara entrepreneurship. Anggota KSKM yang kuliah juga berjiwa entrepreneurship. Gitu. Sehingga spiritnya, jiwanya itu kemudian melekat. Jadi KSKM itu punya ladang yang luas. Gitu. Jadi tidak murni bisnis. Gitu. Kan tidak semua orang punya passion bisnis. Ya. Ada yang mentalnya tidak kuat, bisnis 2 kali gagal, wis leren wis gitu, habis duitnya misalkan. Ada yang terus coba misalkan itu. Nah ini kalau menurut saya jadi yang di-sharekan adalah spirit ini ya, spirit entrepreneurship. Itulah agentnya gitu ya, agent of change di bidang entrepreneurship untuk KSKM. Mungkin pesan saya lebih banyak untuk KSKM ya daripada individu bisnis itu. Harus ditransformasi lah. Gimana misalkan mengelola KSKM tanpa prinsip entrepreneur itu kalau menurut saya ya agak melenceng ya. Ya kalian kelola, kita harus entrepreneur. Itu. Baik Bapak, terima kasih dan gak terasa pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab oleh Bapak Adi. Ya. Dan izinkan saya memberikan kesimpulan pada podcast kali ini. Jadi intinya bisnis besar maupun kecil memerlukan perhitungan atas biaya anggaran, HPP, dan juga break even point. Tujuan utama dari penentuan ketiga jenis perhitungan ini adalah untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi kepada bisnis kita. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan untuk segala informasi yang sangat informatif terkait biaya anggaran, HPP, dan juga break even point. Semoga informasi yang sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang sedang nonton podcast ini.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. See you!